Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ayu Lestari, NIM 19040308 dari jurusan Teknik Industri, Stambuk 2019 kelas B. Berikut saya akan menjelaskan mengenai proses permesinan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada proses bubut, yang kedua proses scrap, dan yang ketiga ada kerja bangku. Yang pertama, proses bubut. Proses bubut adalah proses permesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut, di mana mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Adapun prinsip kerja dari mesin bubut yaitu menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, sedangkan gerakan translasi dari pahat disebut gerakan makan atau feeding. Komponen pada mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap atau headstock yang berfungsi sebagai penyangga poros dan poros ini digunakan sebagai penggerak spindle. Yang kedua ada kepala lepas atau tailstock yang digunakan untuk dudukan senter putar atau rotary center. Senter tetap, cekam bor dan mata bor bertangkai tirus di mana pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Senter putar dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk mendukung ujung benda kerja agar putarannya stabil. Sedangkan cekam bor atau mata bor dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk proses pengeboran. Yang ketiga, meja mesin bubut atau bed machine yang digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan. Bentuk alas atau meja mesin bubut bermacam-macam. Ada yang datar dan ada yang salah satu dari kedua sisinya mempunyai ketinggian tertentu. Yang keempat, eretan. Berfungsi sebagai penghantar pahat sepanjang alat mesin bubut yang digunakan. Ada 3 jenis eretan, yaitu ada eretan bawah, eretan lintang, dan ada eretan atas. Yang kelima, poros transportir dan poros pembawah. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth dalam inci atau metrik dalam milimeter yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya, pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Sedangkan poros pembawah adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Yang keenam, tuas atau handle, yang berfungsi sebagai pengaturan putaran, setting otomatis, setting kisar ulir, dan pemutar spindle pada mesin bubut. Yang ketujuh, penjepit atau pemegang pahat, yang berfungsi untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuk atau model dari penjepit pemegang pahat itu ada 2, ada pemegang pahat standar dan ada pemegang dapat disetel. Selanjutnya, adapun proses pengerjaan pak ragum pada mesin bubut, yaitu pertama, meletakkan pak ragum yaitu ulir ke alat pencekam. Selanjutnya, menghidupkan mesin bubut. Selanjutnya, mengatur kecepatan spindle dan kecepatan pemakanan. Kemudian, dilakukan proses pembubutan. Kemudian, menghitung waktu selama proses pembubutan sampai proses pembubutan berakhir. Selanjutnya, proses pembubutan telah selesai dan diperoleh pak ragum yaitu ulir. Selanjutnya, mesin dimatikan. Yang kedua, mesin scrap. Mesin scrap disebut pula mesin ketam atau serut. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, dan lain-lain dalam kedudukan mendatar, tegak, ataupun miring. Mesin scrap adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip pengerjaan pada mesin scrap yaitu benda yang disayat-sayat atau dipotong dalam keadaan diam atau dicepit pada ragum, kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan, atau gerakan ini disebut gerakan translasi.
Adapun komponen dari mesin scrap yaitu pertama, badan mesin merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik bergerak dan tuas pengatur. Selanjutnya, meja mesin berfungsi sebagai tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Selanjutnya, lengan yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur, di mana lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan, dan kedudukan lengan di atas badan dan dijepit pelindung lengan agar gerakannya lurus. Selanjutnya, pengatur kecepatan. Selanjutnya, komponen mesin scrap yaitu ada eretan pahat, tuas panjang, tuas posisi pahat, dan tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Adapun proses pengerjaan part ragum yaitu pertama, meletakkan ragum ke penjepit, yang kedua, mengatur tuas langkah depan pada mesin scrap, kemudian mengatur kecepatannya, selanjutnya mengatur tuas langkah belakang pada mesin scrap, selanjutnya mengatur handle otomatis, di mana jika panah berada di arah kanan, maka meja bergerak ke arah kiri, atau disebut arahnya berlawanan. Selanjutnya, menekan lengan untuk gerakan pahat maju mundur. Kemudian, mesin scrap bergerak maju mundur. Kemudian, mendapatkan hasil dari proses mesin scrap. Kemudian, mesin scrap dimatikan. Yang ketiga, prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Yang pertama, mesin drilling atau mesin bor adalah suatu jenis mesin gerakannya memutar alat pembuatan yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut atau pengerjaan pelubangan. Prinsip kerja mesin drilling yaitu putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Yang kedua, kerja bangku. Kerja bangku merupakan pekerjaan perkakas tangan digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja. Adapun macam-macam kerja bangku, yang pertama mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, memahat. Memahat adalah kegiatan mengurangi volume atau menyayat suatu benda padat secara drastis. Proses pemahatan dilakukan dengan alat yang disebut sebagai pahat. Selain itu, untuk menyayat, pemahatan juga digunakan untuk memotong benda padat, atau misalnya untuk memotong baut yang berkarat yang sudah dilepas. Selanjutnya, menggergaji. Menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat. Selanjutnya, menggambar. Menggambar adalah kegiatan memberi tanda atau menggores suatu benda pada benda kerja. Kemudian, membuat ulir. Pembuatan ulir dengan perkakas tangan manual dapat dilakukan dengan alat yang disebut dengan tap and die, di mana tap digunakan untuk membuat ulir dalam, sedangkan die digunakan untuk membuat ulir luar. Proses pembuatan ulir dengan tap disebut tapping, sedangkan proses pembuatan ulir dengan die disebut threading. Kemudian selanjutnya menyambung, di mana penyambungan bisa dilakukan dengan baut, keling, dan sambungan lipat atau pada logam lembaran. Selanjutnya proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin drilling. Yang pertama, meletakkan benda kerja ke alat penjepit, selanjutnya menentukan tegangan dan putaran, kemudian menghidupkan mesin drilling, kemudian mengarahkan mata bor ke tekanan manual, lalu operator menghitung waktunya, kemudian menuangkan cairan pendingin, selanjutnya proses drilling selesai dan melakukan inspeksi. Selanjutnya mematikan mesin drilling. Kemudian proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin kikir. Yang pertama, memegang benda kerja dengan satu tangan, di mana satu tangan lagi memegang kikir. Yang kedua, menempelkan dan menggosokkan kikir pada benda kerja. Dan yang terakhir, proses mengikir selesai dan melakukan inspeksi pada hasil akhir kikir. Kemudian selanjutnya, proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin gerinda. Yang pertama, menghidupkan mesin gerinda. Yang kedua, meletakkan part ragum dan mengatur posisi part ragum di mesin gerinda. Dan mengarahkan mata mesin gerinda ke benda kerja yang akan dihaluskan. Kemudian proses mesin gerinda telah selesai. Sekian dari